Bab 1540, mereka semua harus mati. Tetapi ketika Sander Ye bergegas kembali ke desa, dia menemukan bahwa pemilik pena Tao belum kembali ke desa sama sekali. Orang itu sudah lari. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi suram. Dia tahu bahwa pemilik pena Tao ini berpengetahuan luas dan pandai membuka segel, dan di mana-mana terdapat tempat rahasia dan reruntuhan. Bagaimana jika orang ini menemukan tempat rahasia dan mendapatkan petualangan? Gupan itu masih ada. Ketika dia melihat Sander Ye kembali, wajahnya tampak agak muram. Sander Ye mengabaikannya dan menatap kepala desa Fano Yuan yang berdiri di sampingnya. Kepala desa datang bersama cucunya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Biar aku mengali sumur untuk kalian." Fano Yuan sedikit bingung, bukannya tidak bisa. Sander Ye berkata, "Sekarang seharusnya sudah bisa." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, lalu 3 cahaya pedang beterbangan. Tanah tak jauh dari situ digali, dan dalam sekejap mata, 3 sumur muncul di halaman, dengan mata air menyembur keluar dari sumur-sumur itu. Melihat pemandangan ini, Fano Yuan sangat gembira dan berkata dengan gembira, "Tuan Ye, ini bagaimana kami bisa berterima kasih padamu?" Yus juga sangat bersemangat. Dia menatap sumur, lalu ke Sander Ye, wajahnya penuh kegembiraan. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya hal yang mudah bagiku. Kepala desa, aku pergi dulu." Fano Yuan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Pergi?" Sander Ye mengangguk. Fano Yuan buru-buru bertanya, "Makan dulu sebelum pergi." Yus sudah menyiapkan makanan. Sander Ye menatap Yus, dan saat Yus melihatnya sedang menatapnya, dia pun segera menundukkan kepalanya. Melihat ekspresi Fano Yuan yang penuh harap, Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Baik." Fano Yuan buru-buru berkata, "Yus, cepat sajikan makanan." Tak lama kemudian, meja itu pun terisi dengan hidangan. Sander Ye tidak suka berpuasa, jadi dia makan dengan sangat lahap. Gupan juga duduk dan makan dengan penuh kenikmatan, mungkin karena dia dikurung terlalu lama, jadi dia tertarik pada makan. Fano Yuan tiba-tiba berhenti berbicara. Sander Ye melihat apa yang ingin dia katakan, jadi dia bertanya, "Apa kepala desa punya sesuatu untuk dikatakan?" Fano Yuan menghela napas pelan, "Tuan, aku lihat kamu bukan orang biasa. Ini yang aku maksud. Saat kamu pergi ke kota Kyuyong, bisakah kamu membantu aku mencari tahu tentang kedua orang itu?" Sander Ye berkata, "Mereka siapa?" Fano Yuan berkata, "Orang tua Yus pergi ke kota Kyuyong untuk menjual barang 3 tahun lalu, tetapi mereka tidak pernah kembali. Jika kamu pergi ke kota Kyuyong, bisakah kamu membantuku mencari informasi?" Sander Ye menatap Yus tanpa sadar ingin menundukkan kepalanya, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk menatap Sander Ye. Sander Ye mengangguk, "Baik." Fano Yuan berkata cepat, "Terima kasih, Tuan Ye. Nama anak laki-laki aku adalah Zeto Yuan dan nama menantu perempuan aku adalah Lini Qin. Jika kamu memiliki berita tentang mereka, tolong minta orang untuk mengirim pesan kepada aku." Sander Ye mengangguk, "Baik." Setelah selesai makan, Sander Ye berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berjalan menuju pintu, Yus tiba-tiba mendatangi Sander Ye sambil membawa bungkusan besar. Dia menyerahkan bungkusan itu kepada Sander Ye dan berbisik, "Pun untukmu dalam perjalanan, makanlah." Sander Ye tidak menolak. Dia mengambil bungkusan itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Setelah itu, dia mengeluarkan seuntai permen manisan Hao dan menyerahkannya kepada Yus. Sambil tersenyum dia berkata, "Ini adalah permen manisan Hao, kamu coba." Yus sedikit penasaran. Dia mengambil permen Hauton dan berkata, "Terima kasih." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Fano Yuan buru-buru berkata,
Tuan Ye, ingatlah untuk mengambil jalan utama, dan jangan pergi ke tempat-tempat aneh lainnya. Di kejauhan, Sander Ye berkata, terima kasih atas perhatiannya. Di gerbang halaman, Yus berdiri di gerbang, memperhatikan Sander Ye pergi. Kepala desa Fano Yuan berjalan ke arah Yus dan mendesah pelan, gadis, dia dan kamu berasal dari dua dunia yang berbeda. Yus mengangguk dan berbisik, Lia. Di luar, pagoda kecil tiba-tiba bertanya, kenapa kamu tidak memband gadis itu satu volume jurus berlatih? Sander Ye menggelengkan kepalanya, Master Pagoda, tempat ini sangat berbahaya. Belum lagi dia adalah orang yang belum pernah berlatih, bahkan kita yang pernah berlatih pun berada dalam bahaya. Jika dia berlatih dan tidak memahami bahaya tempat ini, itu mungkin malah akan membahayakan dirinya. Pagoda kecil berkata, akan lebih baik jika memberinya sejumlah uang. Sander Ye berkata lembut, itu mungkin juga akan melukainya. Pagoda kecil berkata, aku mengerti bahkan jika kita membantu orang, kita hanya dapat memberi mereka apa yang dapat mereka tanggung. Jika kita memberi mereka apa yang tidak dapat mereka tanggung, itu bukan berkah, tetapi bencana. Sander Ye mengangguk. Di samping, Gupan tiba-tiba bertanya, di mana pemilik pena Dao? Sander Ye berkata, sudah mati. Gupan. Sander Ye menoleh dan meliriknya, kenapa tubuh aslimu disegel? Gupan berkata dengan tenang, apa ini ada kaitannya dengan kamu? Sander Ye berkata dengan serius, kamu harus mengubah sifatmu. Gupan berkata dengan dingin, aku telah memiliki sifat ini selama puluhan juta tahun dan aku tidak dapat merubahnya. Sander Ye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gupan tiba-tiba bertanya, apa kamu mendapatkan harta karun di bawah sana? Sander Ye berkata, apa ini ada kaitannya denganmu? Wajah Gupan berubah suram dalam sekejap. Sander Ye menoleh dan menatap Gupan, walaupun kamu memiliki temperamen yang buruk, kamu adalah orang yang lugas dan jujur, aku masih sedikit mengagumimu, jadi aku memberimu nasihat, jangan main-main dengan pemilik pena Tao, kamu tidak boleh. Gupan mencibir, apa aku takut padanya? Sungguh lelucon, sungguh lelucon. Anak muda, meskipun kamu memiliki banyak trik, kamu lebih baik daripada pemilik pena Tao. Aku juga memberimu nasihat, bersikaplah rendah hati, jangan bersikap sombong dan mendominasi seperti pemilik pena Tao. Orang seperti dia akan segera dibereskan. Sander Ye mengangguk, aku setuju. Gupan berkata dengan muram, saya hanya berharap dia tidak mati di sini. Saat tubuh asliku keluar, dialah orang pertama yang akan aku cari. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, Buddha rahasia sudah sampai tingkat berapa? Mendengar ini, raut wajah Gupan langsung berubah muram, mengapa kamu bertanya tentang orang tua itu? Sial. Sander Ye sedikit tertegun saat mendengar ini. Mengapa orang ini begitu marah? Karena obrolan yang tidak mengenakan itu, keduanya tetap diam sepanjang jalan. Tak lama kemudian, mereka berdua telah meninggalkan desa jauh di belakang dan tiba di sebuah gunung besar. Selama perjalanan, mereka melewati beberapa desa. Penduduk desa sangat waspada, tetapi mereka tidak berhenti. Sander Ye ingin terbang, tetapi dia masih sedikit takut. Ada terlalu banyak bos misterius di tempat ini. Terbang dengan pedang terlalu mencolok. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin diserang. Terlebih lagi, dia tidak tahu level orang kuat apa yang menyerang. Sama seperti dewa aneh itu, jika bukan karena ayahnya bahkan 100 orang pun tidak akan mampu mengalahkannya. Di tempat ini, cobalah untuk bersikap rendah hati. Tidakkah kamu lihat bahwa Gupan ini juga sangat rendah hati? Meskipun orang ini tangguh, dia tidak bodoh. Sander Ye bertanya lagi, kamu berasal dari peradaban apa? Dia masih sangat penasaran tentang asal-usul orang ini, karena pihak lain jelas bukan dari persimpangan dunia virtual dan dunia nyata, tetapi kekuatannya tidak ada bandingannya. Tubuh aslinya,
Kloningannya aja agak kuat. Tidak, lebih tepatnya itu hanya kesadaran lagi pula. Dari apa yang dia lihat sekarang, tubuh asli orang ini pasti mempunyai semacam kartu pamungkas. Gupan berkata dengan tenang, "Kamu tidak akan mengerti jika aku mengatakannya padamu." Sander V berkata, "Tahu mungkin aku pernah mendengarnya." Gupan berkata, "Daksu, apakah kamu pernah mendengar?" Sander Y mengerutkan kening. Gupan berbisik, "Bagaimana kamu bisa mendengar?" Saat dia berbicara, matanya dipenuhi emosi, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Sander Y berkata, "Apa kamu mengerti batasan antara dunia virtual dan dunia nyata, kan?" Gupan mengangguk sedikit. Sambil berkata demikian, dia mencibir dan berkata, "Nggak usah menganggap tempat itu begitu sakral. Makhluk-makhluk di sana memang sudah diberkahi oleh alam. Aku tidak tahu tentang tempat-tempat lain, tetapi aku, Daksu, tidak takut pada mereka." Tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dalam nada suaranya. Diberkati dengan alam. Sander Y terdiam, dia tidak tahu banyak tentang tempat itu, dan satu-satunya yang bisa dia hubungi sekarang adalah roh nyata virtual. Dia telah memikirkan untuk pergi ke tempat itu untuk berkunjung, tetapi sekarang tampaknya dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau pergi sekarang, takut dipukuli. Gupan menambahkan, kekaisaran dewa kuno ini pasti memiliki konflik dengan mereka. Sander Y bertanya, "Apa kamu tahu banyak tentang kekaisaran dewa kuno?" Gupan menggelengkan kepalanya. Kekaisaran dewa kuno berada jauh dari Daksu dan tidak termasuk dalam peradaban yang sama, tapi aku pernah mendengar tentang penguasa kekaisaran dewa kuno. Dia dikenal sebagai orang nomor satu di persimpangan dunia virtual dan dunia nyata. Aku datang ke sini untuk menguji kemampuannya, tetapi aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Sander V melirik Gupan dari tidak berkata apa-apa. Gupan mencibir, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku ditekan dan dipenjara padahal aku begitu kuat? Aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu. Ketika tubuh asliku keluar, kamu akan tahu apa yang melampaui imajinasi." Sander Y. Setelah beberapa saat, Sander Y bertanya, "Bagaimana kamu baru bisa keluar?" Gupan berkata dengan tenang, "Satu senjata kaisar." Sander Y berkata, "Aku punya sungai besar." Gupan segera berkata, "Tidak mau." Sander Y menatap Gupan, "Aku tidak bilang akan memberikannya padamu. Kalau orang ini keluar dan memukul pemilik Penatao, dia tidak keberatan menolongnya, tetapi dia takut kalau orang ini akan memukulnya juga setelah dia keluar. Dia jelas tidak bisa mengalahkan orang ini sekarang." Gupan berkata dengan dingin, "Sungai Dao Agungmu itu ada masalah." Sander Y berkata, "Masalah apa?" Gupan berkata, "Kenapa aku harus memberitahukannya padamu?" Sander Y berkata dengan serius, "Kamu dipenjara tanpa ketidakadilan." Gupan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, "Waktu aku keluar, kalian semua akan habis." Sander Y tidak membahas topik ini dengannya lagi. Dia akhirnya mengerti orang ini mempunyai sifat pemarah dan mudah menyinggung orang lain. Lebih baik menjauhi orang seperti itu. Keduanya berjalan lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekitar 1 jam kemudian, mereka melihat sebuah bukit di sebelah kanan. Bukit itu gelap gulita dan sungguh menyeramkan. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Y menjadi muram, karena di sini kesadaran spiritual tidak ada gunanya sama sekali. Bukit ini tidak berada di jalan utama, tetapi beberapa mil di sebelah kanan jalan utama. Tiba-tiba, keduanya tercengang. Karena keduanya melihat orang yang dikenalnya, itu adalah pemilik Penatao. Pemilik Penatao berdiri di puncak bukit, memegang tongkat hitam, menatap Sander Y dan Gupan dengan menantang, dan berteriak, "Orang-orang idiot, kesinilah." Bersambung.